perubahannya ya kayak bangunan paling udah banyak bangunan sekarang. Jadi kebun-kebunnya tuh udah hampir habis, ya udah jadi rumah. Kawasan perkotaan Jakarta adalah pusat kehidupan yang sibuk. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi di atas, sementara jalan-jalan dipenuhi dengan kendaraan yang bergerak perlahan. Dari kemacetan lalu lintas hingga pasar tradisional yang penuh warna, kegiatan kota ini tak pernah berhenti. Pasar Jakarta tidak hanya tentang berbelanja, ini juga merupakan tempat di mana komunitas lokal berkumpul, bertukar cerita, dan menikmati hidup bersama. Hiruk-pikuk Jakarta adalah bagian yang tak terpisahkan. Salah satunya adalah Condet, sebuah daerah di Jakarta Timur yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Kita akan melihat jejak warisan yang terlupakan dan kekayaan budaya yang masih tersimpan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Rusli. Saya Rusli, asli Condet Balekambang. Jadi kalau saya sih namanya teman junior ya, anak-anak baru-baru sekarang lah ya. Jadi saya mau kasih tauin detailnya dulu nih. Kalau orang Condet itu biasanya sukanya ngebanyol ya. Ini humor. Jadi semuanya tuh apa-apa nggak dibuat serius. Nah jadi gitu tuh Condet. Intinya ke situ ya, jam orang-orang dulunya nih kita nih ngomongin nih gitu ya. Jadi sejarah Condet sih banyak ya, banyak apa namanya ya, banyak versi ya. Cuman kita nggak juga berbagai banyak versi. Ada yang dibilang dari buah buni, buah Condet. Saya sendiri pun belum begitu sampai untuk arah ke sana ya. Cuman ada yang dibilang Condet itu kan namanya orang dulu kan ada Cina tuh, ada ciciknya mungkin kayak gitu ya. Cuman kalau itu banyak asumsi, soalnya kalau sejarah nih lebar banget. Iya, jadi saya juga masih kurang berani buat ngungkapin. Intinya itu Condet ya mengenalnya sebagai kota budaya, tradisinya dari segi makanannya itu banyak di Condet. Budaya Condet kalau yang sekarang ini budaya Condet ya paling kayak silat, terus ya religi udah nggak jauh ya, karena emang Condet itu kental sama agama gitu. Jadi filosofi Condet sendiri itu, di Condet sendiri itu filosofinya ya kita harus nunduk, harus taat sama orang tua, sama sesepuh, sama siapapun. Karena dulu kan ada pohon salak banyak di sini nih ceritanya gitu ya. Jadi kalau emang kita mau lewat Condet nggak ada tuh yang mau diri, karena dia pasti naduri gitu. Karena pohon salaknya itu kan pendek dan buahnya banyak kayak gitu. Jadi filosofinya kita kalau di Condet ya rendah kayak gitu dah, intinya ke situ. Kalau keseniannya sendiri di Condet lebih banyak yang sekarang ya silat, terus senian senian selama ini ya silat aja sih. Perubahan ya, kalau perubahan sih mungkin umum juga di mana-mana ya, kita kalah sama teknologi satu kayak gitu aja sih. Terus semakin dikitnya pengajian kayak gitu. Mungkin anak-anak muda yang sekarang yang dulunya di Condet itu habis maghrib tuh rumah sepi, kampung sepi, dia pada ngaji tuh. Nah kayak gitu ya. Sekarang tuh udah kagak ada, udah berani main di luar. Memang begitu ya zaman sekarang. Kalau perubahannya ya kayak bangunan paling udah banyak bangunan sekarang. Jadi kebun-kebunnya tuh udah hampir habis, ya udah jadi rumah. Nah ini nih asal mula diceritain Condet itu dia nih, ini yang jadi konflik perdebatan ya sih. Ya mungkin nggak tahu juga ya, itu saya bilang tadi mungkin dulu ada yang bilang itu namanya, ada yang bilang dari Codet gitu ya, salah satu legenda mungkin juga di situ. Kedua ada juga yang banyak bilang Ciondet buah, jadi kayak semacam buah buni, itu banyaknya di bantaran kali. Cuman kalau dilihat namanya buah itu kan pasti bebekas ya,
mau dia buah apaan kek, mau tembolo kek, mau nangka kek, pasti dari dulunya sampai sekarang pasti ninggalin bekas gitu. Tapi kalau buah condet sendiri kita belum pernah ketemu nih dari kakek-kakek kita kayak gitu. Nah makanya agak agak rancu juga kayak gitu ya. Iya, makanya saya sih taunya condet aja dah. Mungkin salah satunya sekarang festival ya, lebih banyak buat menarik warga biar mau ngasih tauin kita punya budaya, kita punya tradisi kayak gitu ya. Salah satunya festival, acara kayak gitu. Selama 2015 sih rutin. Tapi semenjak kesini tuh mendekat ada corona udah agak-agak mulai naik lagi itu 2022 kemarin di Rindam. Karena kan juga emang kita masih sulit buat perizinan ya. Karena kita pakai jalan. Karena kalau di lapangan kan mungkin beberapa orang banyak bukan nginin condetnya gitu, tapi banyak orang-orang toko sini maunya dicondet, cuman kan banyak suka, banyak yang enggak gitu ya. Namanya acara. Kalau bir peletok ini mungkin dulu buat penyajian buat para tamu gitu. Jadi buat nyajiin tamu kita kasih itu mungkin bir peletok. Mungkin kalau banyak orang belum tahu kali ya, kiranya bir peletok tuh minuman beralkohol nggak sih atau bir nggak sih atau Oh. bisa dijelasin kayak ternyata bir peletok tuh kandungan tuh berbentuk bukan minuman beralkohol sebenarnya. Oh iya, kita bilangnya bir peletok karena ada busanya aja kali ya dulunya gitu. Jadi bir peletok emang agak mabok karena dia kan bahan-bahannya kayak kayu secang, terus kayak jahe, bangle, segala macam bumbu-bumbu rempah lah ya. Nah dikemas jadi satu, dibuat jadiin penyajian minuman buat para tamu undangan kayak gitu. Jadi nggak ada yang mabok. Sebenarnya karena emang biar berbusa aja. Oke. Kalau sudut pandang saya sih kalau soal palang pintu mungkin satu perjuangan buat laki-laki ngedapetin ceweknya aja. Kalau zaman dulu mungkin agak beneran ya. Kalau sekarang kan banyak settingan. Nah kalau sekarang itu jadi satu grup. Emang dia satu grup udah latihan dipencar. Kalau zaman dulu emang bener. Dari jagoan lakinya beneran, dari jagoan ceweknya beneran. Jadi emang bener-bener diadu gitu. Dulunya kayak gitu. Karena kalau sekarang ya jadi buat tradisi. Kita set lah palang pintu satu grup. Kalau lain grup kan lain pukulan, lain ini kemana aja berantemnya, jadi nggak ada yang menang urusannya nanti kayak gitu. Jadi buat tradisi aja sih ya kalau palang pintu itu. Jadi buat bener-bener nunjukin niatnya laki nih buat nyamperin si cewek kayak gitu. Terus ada nggak sih histori sendiri tentang salak condet ini? Kalau histori salak condet itu, condet juga salak itu kan banyak jenisnya ya. Ada salak tamu, ada salak banyak dah, saya juga lupa ingat gitu ya. Pada intinya kalau orang dulu itu salak itu kan ada duri-durinya nempel-nempel gitu ya. Nah jadi kalau buat tamu itu dia itu di bonggolnya itu dia harus jadi satu tuh, nggak boleh ada yang pecah gitu. Kalau salak sendiri, jadi kalau misalkan dia dalam satu gubekan itu dia ada yang copot satu, nah berarti ini salak ditanda tanyain nih. Entah takutnya bekas nyolong kayak gitu. Jadi kalau buat tamu itu dia dikasih yang bagus warnanya tuh kalau salak. Jadi emang salak sendiri kan emang dia buat ikon Jakarta juga ya, buat Indonesia kan. Jadi kan logo ikon Jakarta itu kan salak condet sama elang bondol gitu. Kita juga nggak tahu ya tuh dulunya condet kayak gimana sampai dibuat jadi ikon Jakarta gitu kan. Itu kan buat global Indonesia gitu kan. Memang di sini mungkin tempatnya dulu para pejuang, mungkin kita nggak tahu ya. Ya ambil positifnya ke situ sih. Kalau yang di perkebunan salak yang condet sini itu dia lebih ke salak apa tuh? Itu banyak jenis salak di situ. Itu buat cuma nandain di condet itu masih ada salak, makanya dilindungi nama dinas KPKP dan dilindungin itu masih ada direalisasiin ada sekitar kurang lebih 3,5 hektar ya. Kurang lebih segitu. Itu buat nggak ngilangin condetnya sendiri, makanya dijagain sama dinas biar nggak kebangun rumah. Jadi suatu saat ada tamu atau dari kita punya kunjungan dari mana, kita masih punya bekasnya nih, ada salak. Iya, dia masih bisa nyobain. Oh rasanya kayak begini gitu.
Karena salak condet pun kalau kita bawa ke kampung-kampung orang itu rasanya beda. Nah, tanah condet itu emang agak beda juga sih ya. Jadi agak beda lah kalau mau di condet gitu. Bapak sih juga nih kampungnya orang Betawi. Apakah sama Betawi condet sama Betawi di Setu Babakan? Apa perbedaannya? Apa gimana? Kalau Setu Babakan itu sendiri itu realistis, sebenarnya itu condet perkampungan condet yang dulu mau dibikin, akhirnya nimbulin kontrak, akhirnya direalisasiin di Ciganjur condet. Padahal itu pakai SK-nya SK condet, SK 881 buat pelestarian budaya, sama SK 76 berapa gitu ya, saya lupa kalau soal pasal-pasal SK-nya. Tapi intinya itu asas dasarnya budayanya condet, karena mungkin dulunya mau dibikin di sini di Balai Rakyat, karena warganya pada kurang setuju karena nggak mungkin nggak sampai tujuan pembangunan kayak Setu Babakan itu, makanya dialihin lah ke Setu Babakan. Itu produknya condet lah kasarnya. Masih warga, mereka masih warga asli condet. Yang di mana tuh? Setu Babakan mah ya kalau sekelilingnya mungkin lebih banyak orang campur lah.